Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Darmayanti, Prodi Perbankan Syariah. Dalam video ini saya akan menjelaskan soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Nahwu Shorof, dosen pengampu Bapak Rizal Palevi. Adapun soal-soalnya sebagai berikut. Soal yang pertama yaitu jelaskan bagian-bagian dari marfuat dengan penjelasan yang lengkap disertai contoh tiap-tiap bagiannya. Mubtada secara bahasa artinya yang berada di awal, sedangkan secara istilah mubtada adalah setiap isim atau kata benda yang berada pada awal kalimat. Contoh: Muhammad mubtasim, yaitu Muhammad tersenyum. Zaida qaima, Zaid berdiri. Mawa majtahda, dia bersungguh-sungguh. Khobar adalah kata yang ditempatkan dalam jumlah untuk memaksimalkan makna mubtada. Dengan bahasa lain, khobar ini adalah bagian yang mengiringi mubtada untuk membentuk jumlah mufaidah. Khobar dibagi menjadi 3, yaitu mufrad, syaibul jumlah, yang ketiga yaitu jumlah. Fa'il adalah isim yang harus rofa dan berposisi setelah fi'il mabni maklum dan menunjukkan pada pelaku sebuah pekerjaan atau sesuatu yang disifatinya. Perhatikan contoh berikut ini. Semua kata yang diberi warna biru di atas berposisi sebagai fa'il yang menunjukkan pada pelaku sebuah perbuatan. Contoh: Ja'a Muhammad, yaitu Muhammad telah datang. Soal nomor 2 yaitu jelaskan maf'ul mutlak, maf'ul bi, maf'ul fi'i, maf'ul liyajli, dan maf'ul ma'ah beserta contoh-contohnya. Maf'ul mutlak ialah isim atau kata benda yang dibaca nasab yang berada pada urutan yang ketiga dari tasrifannya. Fa'il. Maf'ul mutlak juga isim yang dibaca nasab dan bertujuan untuk menegaskan dan penjelasan jenis serta jumlah perbuatannya. Contoh: soroba, yasribu, dorba, dan akroma, yukrimu, ikroman. Maf'ul bi adalah isim yang berharokatnya dinasabkan karena menjadi objek. Contoh: soroba al-mudorosu al-timida, karena hukum maf'ul bi adalah wajib mansub. Maf'ul fi'i atau dzaraf adalah isim yang dinasabkan mengandung arti di. Polanya kadang mu'rab atau harokat akhirnya berubah, kadang mabni atau harokat akhir tetap, dan dibagi menjadi 2 dzaraf, makan atau berhubungan dengan tempat, atau dzaraf zaman atau waktu. Contoh: Dhahaba al-thalibu ilal madrasati sobahan, yaitu siswa pergi ke sekolah di waktu pagi. Maf'ul liyajli atau maf'ullah adalah isim nakiro atau umum dinasabkan dan berupa isim masdar untuk menjelaskan sebab atau alasan akibat suatu perbuatan. Contoh: Ngaqoba al-mudorosu al-toliba ta'adiba lahu, yaitu seorang guru menghukum siswa dengan alasan mendidik. Yaitu isim yang dibaca nasab yang jatuh sesudah wawu yang berarti menyertai untuk menunjukkan
sesuatu hasil perbuatan dengan menyertai atau diredaksi lain. Contoh, sarotuna wal jabalu, artinya Tono berjalan menyertai gunung. Jelaskan hal tanyiz, istisna, bi'ilah, dan fi'il mudhari mansub beserta dengan contoh-contohnya. Tamyiz adalah sebuah kata atau lafaz yang dibaca mansub yang bermanfaat menjelaskan isim yang samar pada suatu kalimat. Contoh, ro'aitu arba'ata asyara, yaitu artinya saya menyaksikan 14. Pengertian istisna bi'ilah. Istisna merupakan kata penghubung dan fungsinya menggabungkan, menyatakan pengecualian. Yang dikecualikan disebut mustasna minhu, dan yang terkecuali disebut mustasna. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa mustasna adalah isim yang berbeda setelah adat atau alat istisna yang keadaan hukumnya berbeda dengan hukum mustasna minhu, yaitu lafaz yang disebut sebelum lafaz alat istisna. Contoh, para siswa telah hadir kecuali Zaid. Fi'il mudhari mansubi ala fi'il yang telah terpengaruh oleh suatu kondisi yang mengubah harokat akhirnya yang sebelumnya doma menjadi fathah. Akan tetapi dalam beberapa situasi harokat akhir atau irob dari fi'il tersebut tidak harus berharokat fathah. Contohnya yaitu an yaf'ala, maka akan berubah menjadi yaf'alani. 4, yaitu jelaskan naat badal tauhid dengan penjelasan yang lengkap disertai contoh tiap bagian-bagiannya. Taukid secara bahasa berarti menguatkan, dan menurut keterangan dari pengertian istilah tauhid ialah tabi'i yang dilafalkan di dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Contoh, zaidu nafsuhu, yaitu Zaid benar-benar sudah datang sendiri. Naat adalah isim tabi yang menunjukkan sifat isim sebelum atau sesudah man'ut. Naat mengikuti man'utnya pada irob, bilangan, jenis, dan definitnya. Contoh, hadza baitu kabirun, yaitu ini rumah yang besar. Atof adalah lafaz yang ikut pada lafaz sebelumnya dengan memakai perantara salah satu huruf atof yang 10. Lafaz yang irobnya diikuti diberi nama ma'tuf alai. Jadi di tengah-tengah antara atof dan ma'tuf alai adalah salah satu huruf atof yang 10. Contoh, hadoro Ahmadu fa'abu, artinya Ahmad datang kemudian ayahnya. Badal secara bahasa, makna badal sendiri ialah pengganti. Jadi tugas dari badal itu ialah menggantikan kata sebelumnya atau mubdal minhu. Contohnya sebagai berikut. Aku sudah memakan roti tersebut sepertiganya. Selanjutnya yaitu nomor 5. Jelaskan kana waqtuha dan ina waqtuha dengan penjelasan lengkap dan disertai contoh-contohnya. 1. Pengertian kana waqtuha seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Kana waqtuha adalah salah satu kumpulan fi'il yang
termasuk amil nawasik atau amil yang merusak tatanan hukum mubtada dan khobar. Contoh: bata Zaidun nauman, yaitu Zaid tidur di malam hari. Selanjutnya, inna waqtuha atau inna dan saudara-saudaranya ialah sekelompok huruf atau kata depan yang biasanya berada sebelum isim jika sebuah jumlah isimiyah atau kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar didahului oleh inna atau saudara-saudaranya, maka akan mengakibatkan mubtada menjadi mansub dan dinamakan isim inna, dan khobar tetap marfu dan dinamakan kabar inna. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi karena saya sendiri masih belajar. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.